Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, saya akan menceritakan kisah-kisah real, kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Sebelum cerita ini saya tuangkan di sini, saya mohon sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang pahala bagi kita. Dan agar saya juga bisa lebih bersemangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang ibu mertua yang luar biasa. Mas, boleh nggak aku minta tolong? Iya, minta tolong apa? Tolong 2 hari saja sebelum berangkat kerja, tolong cucikan pakaian dan cuci piring. Lelaki itu terus menatap istrinya yang tengah menyusui bayi mungil yang masih berwarna merah. Kenapa? Kenapa aku harus mengerjakan semua itu? Ya, karena dokter menganjurkan aku untuk beristirahat beberapa hari setelah melahirkan. Aku cuma minta 2 hari saja kok, Mas. Tapi aku tak pernah melihat ayahku melakukan hal itu. Ibuku mengerjakan semuanya, bahkan sehari setelah melahirkan. Mendengar itu, Anissa hanya menitikkan air mata tanpa berani membantah ucapan suaminya. Keesokan harinya, Rudi telah siap berangkat kerja. Dengan wajah kesal, ia menoleh ke arah istrinya yang masih menyusui anaknya dengan mata terpejam. Apa hari ini kamu tidak membuatkanku sarapan? Tanyanya dengan wajah masam. Tunggu ya mas, aku masih menyusui. Harusnya kamu bangun dari tadi subuh, lalu siapkan sarapan. Tapi semalaman aku sama sekali nggak tidur. Mas, bayi yang baru beberapa hari memang menyusunya sering. Tiap beberapa menit sekali. Lalu aku juga harus sering mengganti popoknya. Kenapa nggak pakai diapes? Dia baru berusia 2 hari mas. Masa udah dipakaikan diapes? Aku takut kulitnya lecet. Halah, bantah aja. Bentakannya lalu bergegas pergi dengan wajah kesal. Beberapa waktu kemudian setelah bayinya terlelap, Anissa segera mencuci pakaian secara manual karena ia tidak memiliki mesin cuci. Belum selesai ia mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba bayinya kembali terbangun dan menangis. Gegas ia berjalan meninggalkan cuciannya yang belum selesai, lalu meninggalkan pakaiannya yang basah, lalu segera menggantinya. Anissa segera mengganti popok bayinya, lalu kembali menyusuinya. Assalamualaikum. Terdengar seorang membuka pintu saat Anissa masih fokus memberi ASI. Waalaikumsalam. Masuk bu. Nisa di kamar. Seorang wanita parubaya datang sembari membawa rantang makanan. Nisa, kamu sudah makan. Ini ibu bawakan nasi dan sayur sop. Terima kasih bu. Padahal nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa. Kamu lanjutkan menyusui. Ibu ke dapur sebentar ya ambil piring. Nggak usah bu. Biar nanti Nisa aja. Nggak apa-apa. Ujarnya sembari tersenyum lembut. Anissa melanjutkan menyusui bayinya dengan dada yang berdebar. Mengingat dapurnya yang pasti. Ditambah lagi piring dan perabotan masak kotor yang masih menggunung di tempat cucian. Apalagi ia juga belum menyelesaikan cucian pakaiannya di kamar mandi. Tiba-tiba dadanya semakin bergemuruh saat mengingat lantai kamar mandi yang pasti licin dengan busa deterjen yang belum sempat dia siram. Bagaimana kalau ibu mertuaku ke kamar mandi lalu terpleset? Pikirannya sembari menepuk jidat. Kepalanya terasa pusing memikirkan semua itu. Beberapa saat kemudian bayinya telah terlelap. Gegas ia menuju dapur untuk melihat apa yang tengah terjadi. Setibanya di dapur, wanita berusia 23 tahun itu langsung terhenyak saat melihat ibu mertuanya tengah mencuci perabotan masak. Sementara piring kotor yang tadi berserakan telah tertata rapi di rak piring. Astagfirullah, bu, kenapa ibu sampai mencuci piring segala? Anissa tampak sangat panik dan khawatir ibu mertuanya akan memprotes dirinya karena tidak bisa mengurus rumah. Gak apa-apa, kamu santai saja. Si Dede sudah bobo. Ibu mertua tampak santai memberi basuhan perabotan masak yang sebelumnya telah ia sabuni. Sudah bu, biar Nisa lanjutkan ya bu. Gak apa-apa, kamu makan aja yang banyak. Takutnya si Dedek nanti keburu bangun. Bayi baru beberapa hari memang sering minta disusui. Dalam 1 jam, kadang sampai 2 atau 3 kali. Ujarnya lembut. Nisa mau melanjutkan nyuci pakaian dulu ya bu. Loh,
Memangnya Rudi nggak mencuci dulu sebelum berangkat kerja? Anissa hanya menggeleng, lalu bergegas menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, ia telah selesai mencuci pakaian. Lalu berniat untuk menjemur pakaian. Biar ibu saja yang jemur pakaian, kamu segera makan. Jangan Bu, biar Nisa aja. Anissa nurut saja sama ibu. Nggak bisa Bu, Nisa nggak mau merepotkan ibu. Oh, jadi rupanya kamu masih menganggap ibu ini orang lain? Justru Nisa menganggap ibu sebagai ibu kandung Nisa. Makanya Nisa nggak mau merepotkan ibu. Anissa, cepetan makan saja. Kamu tak akan memiliki banyak waktu. Karena kamu harus terus-menerus menyusui bayimu. Ujarnya setengah membengkak. Air mata Anissa langsung bercucuran saat ibu mertuanya itu meninggalkan suaranya. Maaf, ibu nggak bermaksud untuk membuat kamu menangis. Anissa langsung memeluk ibu mertuanya. Sembari berderai air mata. Anissa teringat almarhum mama. Dulu dia sering menyuruh Nisa makan sampai membentak. Karena Nisa terlalu fokus menulis novel sampai lupa makan. Bu Aminah langsung mengusap air mata menantunya yang terus mengalir. Mulai sekarang Nisa harus nurut sama ibu. Ya, ayo sekarang Nisa makan dulu. Biar ibu yang menjemur pakaian itu. Bu Aminah melembutkan suaranya sembari mengusap rambut panjang menantunya. Anissa mengangguk, lalu bergegas menuju rantang yang dibawa ibu mertuanya. Sementara ibu Aminah bergegas menjemur pakaian tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah semua pakaian selesai dijemur, Bu Aminah bergegas untuk masuk ke rumah. Dilihatnya Anissa tengah memakan makanan yang dibawa dengan lahapnya. Pantas saja Mas Rudi sering memuji masakan ibu. Soalnya masakan ibu enak banget. Aku harus belajar banyak pada ibu. Benarkah? Kalau begitu ibu akan sering-sering membawa makanan buat kamu. Jangan repot-repot Bu, biar Nisa minta resepnya saja. Kamu itu terlalu berlebihan kalau memuji. Masakan kamu juga enak. Ibu masih ingat saat kamu mengantar ikan asam pedas. Ayah Redha dan Risa sampai nambah berkali-kali. Masa sih Bu? Iya, kalau kamu serumah sama ibu, mungkin kamu sudah menjadi saingan ibu. Karena selama ini ibulah yang jago masak kalau di rumah. Anissa langsung tertawa saat terdengar canda ibu mertuanya yang membuat hatinya terasa hangat. Oh iya, ibu harus pulang. Mau buka warung, kamu harus banyak makan dan banyak istirahat. Kalau si Dedek lagi tidur, kamu harus ikut tidur juga ya. Anissa mengernyitkan dahi saat mendengar ucapan ibu mertua. Kemarin ada tetangga yang bilang kalau lagi nifas nggak boleh tidur siang. Mulai sekarang yang harus kamu dengarkan hanya ibu. Kamu pasti kurang tidur karena setiap malam begadang, menyusui dan mengganti popok anak kamu. Makanya kalau ada waktu langsung tidur aja. Makasih Bu. Nisa kembali memeluk ibu mertuanya sembari menitikkan air mata. Loh, kok kamu pulang ke sini? Tanya Bu Aminah saat melihat Rudi yang pulang ke rumahnya dengan wajah masam. Memangnya kenapa sih Bu? Emangnya nggak boleh ya kalau aku pulang ke sini? Aku kan kangen sama ibu. Tapi istri kamu pasti nungguin kamu pulang. Mungkin saja dia sudah bela-belain masak makanan kesukaan kamu. Asal ibu tahu, tadi pagi dia malah menyusui sambil tidur. Padahal seharusnya dia membuatkanku sarapan untukku. Sekali-kali kamu dong yang membuatkan sarapan untuknya. Asal ibu tahu, semalam aku nggak bisa tidur. Gara-gara bayi kami terus-menerus menangis. Setiap menit sekali ku dengar suara tangisnya. Oh, jadi semalam kamu ikut menemani arisan bergadang? Ya enggak Bu, aku langsung keluar dari kamar, lalu tidur di kursi. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Rudi. Lelaki berusia 25 tahun itu terkejut dengan apa yang dilakukan ibunya. Karena selama ini ibunya begitu lemah lembut dan tak pernah bersikap kasar padanya. Kenapa ibu menamparku? Asal kamu tahu, semalam Anissa pasti kesusahan mengurus dan menyusui anak kamu. Biasanya ASI belum keluar dengan deras jika baru 2 hari. Sementara bayimu terus menerus ingin menyusui. Makanya semalaman bayimu terus menangis sehingga Anissa harus bergadang. Salah dia sendiri. Aku menawarkan untuk membeli susu formula, tapi dia tolak. Karena dia menurut saran ibu untuk memberi ASI eksklusif. Masa setiap malam aku harus bergadang? Aku butuh istirahat karena esoknya harus bekerja. Jika tidak bisa membantunya mengurus bayi, setidaknya kamu membiarkan jika dia ketiduran. Kamu kan bisa membuat sarapan sendiri.
lalu mencuci pakaian sebelum berangkat kerja. Jadi kamu mau mengikuti sifat ayahmu? Tanya ibunya setengah berteriak. Sementara ayahnya hanya diam, sembari berpura-pura fokus menonton televisi. Bang Rudi ada benarnya juga, Bu. Dia kan sudah capek bekerja. Masa dia harus mengerjakan pekerjaan perempuan? Lalu apa gunanya dia menikah? Dua orang gadis berusia 19 dan 17 tahun menyahuti ucapan ibunya secara serentak. Apa sih lo? Ikut-ikutan aja ucapan gue. Ucap gadis berambut ikal. Kakak yang ngikutin gue. Gadis berambut sebahu itu menyahut. Berisik kalian. Memangnya kalian kalau punya suami mau kayak ayah dan abang kalian? Nauzubillah, summa nauzubillah, menjalik. Bu Aminah menyambut. Kok ibu bawa-bawa ayah? Padahal ayah nggak ikut-ikutan loh. Ujar suaminya yang sejak tadi fokus menonton televisi. Lalu apa tanggapan ayah dengan sikap Rudi? Bu Aminah kembali bertanya. Turut saja semua ucapan ibumu. Jangan berani-berani membentaknya. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mendengarkan ucapan ibu. Sayangi dan hargai istrimu. Jika kamu menyakitinya, maka sama saja kamu menyakiti ibu. Anak ibu itu aku, bukan Anissa. Kenapa ibu selalu membelanya? Selama dia benar, ibu akan selalu membelanya. Karena ibu pernah berada di posisinya. Ibu tahu bagaimana repotnya mengurus anak juga di rumah. Apalagi suami yang tidak pernah peka dan egois. Bu Aminah melirik ke arah suaminya. Bu, jajan martabak yuk. Pak Aman mencoba mengalihkan pembicaraan. Ayo, ujar Bu Aminah yang langsung bersemangat. Karena martabak adalah makanan favoritnya sejak masih muda. Sementara Rudi dan kedua adiknya langsung tepuk jidat melihat semua itu. Setelah keduanya orang tuanya pergi membeli martabak, Rudi langsung bergegas pulang. Beberapa saat kemudian, Rudi telah tiba di kontrakannya. Istrinya langsung menyambut kedatangannya, lalu mencium punggung tangannya. Mau makan apa, Mas? Aku sudah masak ikan pedas untuk Mas. Anissa sengaja memasak menu itu setelah mendengar pujian dari ibu mertuanya. Iyalah, aku lapar banget, ujarnya. Anissa langsung bergegas menuju dapur, lalu menyiapkan makanan untuk suaminya. Gimana Mas, enak nggak? Tanya Anissa sambil menatap suaminya yang tengah mengunyah makanan yang ia hidangkan. Lumayan, tapi nggak seenak masakan ibu. Iya Mas, bener banget, masakan ibu memang yang paling enak. Anissa menyahut. Ngomong-ngomong, kamu udah mandi belum sih? Kucel banget kayak pembantu. Seharian aku sibuk mengurus bayi kita dan masakin buat kamu. Jadi belum sempat mandi. Ya udah sana cepetan mandi. Mumpung bayi kita sedang tidur. Bentak Rudi dengan wajah masam. Lalu bergegas ke kamar mandi. Sementara Rudi langsung menghela nafas melihat istrinya yang kian berubah. Padahal sebelum menikah, Rudi sangat tergila-gila dengan kecantikan Anissa. Tiba-tiba ponsel Rudi berdering. Ia segera menghabiskan makanan yang hanya satu suap lagi, lalu bergegas mencuci tangan. Lalu setelah itu mengangkat telepon. Iya Bu, ada apa? Tanya Rudi setelah mengetahui bahwa yang menelepon adalah ibunya. Jaga Anissa baik-baik, jangan bersikap kasar. Bantu dia kalau dia kerepotan. Jika dia tertekan, ibu khawatir asinya mengering. Iya Bu, sahut Rudi sambil mengenyitkan dahi. Karena bingung dengan ucapan ibunya yang seolah-olah mengetahui apa yang telah dilakukan pada Anissa. Jangan-jangan nyokap gue punya indra keenam. Gumam Rudi sambil menggaruk kepala setelah selesai berbicara dengan ibunya di telepon. Setelah itu Rudi segera bergegas menuju tempat cuci piring. Sejak kecil ia tak pernah mau membantah ucapan ibunya. Bahkan ia telah berjanji untuk selalu menuruti semua yang ibunya katakan. Ngapain kamu mandi tapi nggak nutup pintu kamar mandi? Tanya Rudi saat melewati kamar mandi. Belum sempat menjawab pertanyaan suaminya, Anissa langsung bergegas menuju kamarnya. Padahal masih ada sedikit busa sampo di rambutnya. Hei, kalau mandi yang bersih, teriak Rudi. Sembari mengikuti ke kamar. Setelah tiba di kamar, Rudi melihat bayinya yang terbangun. Padahal ia sama sekali tak mendengar suara tangisnya. Kok kamu bisa tahu anak kita nangis? Tanya Rudi sembari mengenyitkan dahi. Tadi Bintang menangis, tapi nggak terlalu kencang, Anissa menyahut. Ya sudah, kalau gitu kamu lanjutkan aja dulu mandi. Biar aku jagain Bintang, ujar Rudi.
sembari menggendong bayinya dengan hati-hati, lalu menimangnya perlahan. Beberapa saat kemudian Anissa telah berganti pakaian. Ia lalu meraih bayinya dari Rudi, lalu segera menyusuinya. "Kenapa sih kamu harus dasteran terus? Kayak ibu-ibu tahu gak sih? Mana wajah kamu kucel gitu, kayak gak mandi. Bintang sudah kehausan mas, dia mau menyusui, masa aku harus dandan dulu? Baru punya anak satu saja, kamu udah kelihatan gak menarik." Gerutnya sembali bergegas keluar dari kamarnya. Anissa hanya menghela napas. Ia teringat pesan ibu mertuanya untuk tidak banyak pikiran. Ibu mertuanya mengatakan bahwa wanita yang sedang menyusui harus tenang dan tak boleh stres agar ASI terus mengalir dengan deras. Malam itu Rudi berniat untuk tidak tidur lebih awal karena ia ingin melihat serepotnya apa istrinya dalam mengurus bayinya. Pukul 7 hingga 10 malam bayinya tidur dengan lelapnya. Sementara Anissa langsung mencuci piring lalu mencetrika pakaian suaminya. Setelah semuanya selesai, Anissa langsung bergegas menuju tempat tidur. Hanya beberapa menit saja ia berbaring, tiba-tiba bayinya menangis kejar. Anissa langsung menyusui bayinya yang tampak kelaparan itu. Lumayan lama bayi itu menyusui, tapi tak juga ia merasa kenyang. Sementara Anissa mulai merasa lelah dan pusing. Beberapa saat kemudian bayi yang berusia beberapa hari itu terlelap. Lalu Anissa langsung menghela nafas dan mencoba memejamkan mata. Baru beberapa menit saja ia terlelap, tiba-tiba bayinya kembali menangis karena popoknya basah. Anissa dengan sigap mengganti popok, lalu kembali menyusuinya. Setelah bayinya kembali terlelap, Anissa langsung membawa celananya yang basah menuju dapur, lalu segera membaringkan tubuhnya. Hanya beberapa menit saja, bayinya kembali menangis lagi karena pup. Anissa langsung membersihkannya, lalu setelah itu kembali menyusuinya. "Kenapa nggak pakai diapers? Hidup kok dibikin repot sendiri?" tanya Rudi yang sejak tadi belum tidur. "Anak kita terus pup, kalau dipakaikan diapers, takutnya nggak ketahuan pup, lalu esoknya malah klecet. Dia pasti menangis kok kalau pup." "Sayang, kalau harus beberapa kali ganti diapers, aku akan pakaikan kalau dia udah jarang pup malam. Sampai kapan kamu akan kerepotan seperti ini? Lalu kapan kamu bisa melayaniku?" "Loh, tapi selama nifas memang aku nggak boleh melayani mas. Tunggu sampai aku bersuci." Wajah Rudi langsung masam. Setelah itu ia langsung memanggungi istrinya. Keesokan paginya Rudi berangkat kerja tanpa pamit pada istrinya. Anissa langsung terhenyak saat melihat lemari yang berantakan. Padahal semalam semua pakaian suami sudah tertata rapi. Saat ke dapur, ia kembali terhenyak saat melihat minyak yang berceceran di lantai bercampur dengan kecap dan saus. Juga beberapa telur yang pecah. Anissa langsung menghela napas, lalu membersihkan semuanya. Beberapa waktu kemudian setelah selesai mencuci piring, juga mencuci pakaian, juga menjemurnya, Anissa duduk sejenak untuk menghilangkan lelah. Karena kebetulan bayinya masih terlelap. Bayi itu selalu terlelap di pagi hari, tapi selalu rewel di malam hari. Anissa meraih ponselnya untuk berselancar di dunia maya. Sejak melahirkan, ia sama sekali tak pernah memiliki waktu untuk main sosmed. Bahkan ia tak lagi menulis novel seperti biasanya. Tiba-tiba Anissa melihat postingan foto sahabatnya, Miranda. Ia sangat terhenyak saat melihat love dari suaminya beserta komentar yang memuja Miranda. "Makin cantik aja. Ferdi pasti sangat bangga punya istri yang cantik dan menarik kayak kamu. Udah punya anak 2 kok, malah tambah menarik. Salam ya buat Ferdi." Anissa menarik nafas dalam-dalam saat membaca komentar suaminya. Meskipun hanya basa-basi, tapi Anissa merasa komentar itu menyakitkan. Terlebih saat mengingat ucapan suaminya yang mengatakan bahwa dirinya sudah tak menarik lagi. Sementara itu di tempat yang berbeda. "Pak, jaga warung ya. Ibu mau ke kontrakan mantu kita," ujar Bu Aminah pagi itu sembari menenteng rantang berisi lauk yang baru saja ia masak beserta sebotol jamu yang ia racik sendiri. "Rajin amat sih Bu, tiap hari masak buat istrinya si Rudi. Di mana-mana menantu yang harus berbakti pada mertua. Ini malah sebaliknya. Kenapa sih Bapak? Kok rempong banget jadi lelaki? Ya sudah, kalau nggak mau jagain warung,
Angkat kaki sekarang juga dari rumah ini. Galak amat sih Bu. Ya sudah Pak, jagain warung. Setelah itu Bu Aminah bergegas menuju ke pangkalan ojek. Namun tiba-tiba ia mendengus kesal saat tak melihat satupun tukang ojek. Maka ia putuskan untuk menunggunya di pangkalan. Loh, Bu Aminah lagi apa di sana? Tanya Bu Linsa yang kebetulan melewati pangkalan ojek. Lagi menunggu tukang ojek. Oh, memangnya mau kemana? Wanita bertubuh gempal berambut keriting itu kembali bertanya sembari duduk di sebelahnya. Ini mau mengantarkan jamu dan makanan buat mantu. Memangnya mantu Bu Aminah nggak bisa masak? Sampai minta dikirimin masakan segala. Ini kemauan saya sendiri sambil nengok cucu. Kenapa nggak usah dia tinggal sama ibu aja? Jadi Bu Aminah nggak perlu repot-repot bolak-balik ke sana. Saya sengaja menyuruh mereka untuk mengontrak biar anak saya bisa bertanggung jawab. Kalau tinggal serumah sama saya, takutnya anak saya nggak peka-peka sama istri. Kewajiban seorang lelaki yang penting utama berbakti pada kedua orang tuanya. Sementara istri harus berbakti pada suami. Nggak ada dari sananya seorang mertua harus direpotkan oleh menantu. Yang benar itu menantu harus menyenangkan mertua, ucap Bu Linsa. Bu Aminah menghela napas. Ia sudah malas menanggapi ucapan tetangganya itu. Ia langsung celingukan berharap tukang ojek segera datang. Setiap bulan semua gaji Anwar saya yang pegang, sementara istrinya berjualan nasi uduk dan aneka lauk untuk memenuhi semua kebutuhannya. Menantu saya itu rajin banget loh. Bangun jam 3 buat menyiapin semuanya. Sebelum jualan, rumah sudah bersih, cucian sudah dijemur. Nanti kalau dia pulang jualan, dia akan langsung menyetrika lalu masak masakan buat saya. Bu Linsa melanjutkan ceritanya sembari membusungkan dada karena merasa menjadi mertua paling beruntung di dunia. Jadi tugas ibu apa? Ya jalan-jalan arisan. Bu Aminah hanya menghela napas mendengar penuturan tetangganya itu. Ia benar-benar tak percaya ada mertua zalim yang terang-terangan dengan kezalimannya. Beberapa saat kemudian tukang ojek datang. Ia langsung melambaikan tangan lalu bergegas menghampiri tukang ojek itu. Tunggu Bu Aminah. Bu Linsa menarik tangan Bu Aminah sebelum ia pergi. Apalagi sih Bu? Jangan lupa ajari menantu ibu untuk berbakti pada mertua. Kasian loh kalau dia nggak tahu betapa besarnya pahala pengabdian hidup pada mertua. Mending Bu Linsa jaga diri baik-baik. Takutnya tiba-tiba menantu Ibu Linsa hilang kesabaran lalu mencampurkan makanan yang disajikan untuk Bu Linsa dengan sianida, ujar Bu Aminah lalu menyuruh tukang ojek melanjutkan motornya. Sementara Bu Linsa tampak memonyongkan bibirnya sembari mengepalkan tangan. Assalamualaikum, ucap Bu Aminah sembari membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Waalaikumsalam. Anissa langsung mengusap air matanya yang terus mengalir karena ulah suaminya tadi pagi. Lalu bergegas menemui ibu mertuanya. Lagi apa sih? Dedek mana? Dedek lagi tidur Bu. Tadi aku lagi nyetrika. Ini ibu bawakan pasmol, ikan sama jamu. Masya Allah, aku suka banget sama pasmol ikan. Mas Rudi juga pasti senang bisa makan pasmol ikan buatan ibu. Alhamdulillah kalau kamu suka. Tapi aku nggak enak kalau tiap hari dikirim makanan terus sama ibu. Ibu pasti repot. Nggak apa-apa. Ibu malah senang kalau kamu suka masakan ibu. Padahal masakan kamu jauh lebih enak dari ibu. Yang pasti enaknya masakan ibu lah. Aku juga masih belajar biar masakanku seenak masakan ibu. Ngomong-ngomong, kenapa mata kamu sembab? Nggak apa-apa kok Bu. Aku cuma kangen almarhum kedua orang tuaku. Kamu yang sabar ya. Kan ada ibu, ujar Bu Aminah sembari memeluk erat menantunya. Terima kasih karena sudah hadir dalam hidup Nisa, ujar sembari menutupkan semua air matanya. Bu Aminah menatap wajah Anissa yang terus berderai air mata. Ia merasa ada yang mengganjal hatinya. Kamu bukan teringat orang tua kamu. Kamu pasti sakit hati dengan sikap Rudi, ujar Bu Aminah hingga membuat Anissa terhenyak. Anissa merasa ibu mertuanya itu memiliki indera keenam karena selalu tahu dengan apa yang ia sembunyikan. Enggak kok Bu, aku sama Mas Rudi enggak apa-apa. Ngaku aja Nis, kamu nggak boleh bohong sama ibu. Anissa menatap wajah ibu mertuanya yang sangat baik itu. Ia merasa tidak enak untuk mengatakan semuanya.
Kalau kamu jujur, berarti kamu nggak menganggap ibu seperti ibu kandung kamu. Sebenarnya Mas Rudi semalam bilang kalau aku sudah nggak menarik lagi. Terus dia juga memuji wanita lain. Jujur saja Nisa cemburu, Bu. Kamu nggak usah banyak pikiran. Nanti kalau anakmu sudah anteng, kamu juga pasti bisa kembali merawat diri dan dandan cantik. Anissa hanya mengangguk. Maaf Bu, kalau Anissa cengeng banget. Apa-apa ngadu. Enggak kok, pokoknya sekarang kamu jangan banyak pikiran. Makan yang banyak, istirahat yang cukup. Kamu harus sehat jiwa dan raga demi cucu ibu. Anissa langsung tersenyum lalu memeluk ibu dengan erat. Setelah itu Bu Aminah segera pamit. Saat melewati sebuah rumah, Bu Aminah melihat sekumpulan ibu-ibu yang sedang merumpi. Mertuanya Anissa ya? Tanya salah satu dari mereka pada Bu Aminah. Iya, memangnya kenapa? Menantu ibu jarang bergaul sama tetangga. Masa keluar cuma beli sayuran? Nggak apa-apa. Terus ngapain kalian harus rempong? Bilangin sama menantunya, jangan banyak tidur siang. Apalagi kalau lagi nipas. Takutnya nanti matanya rusak loh. Soalnya sel darah putih naik ke mata. Mantu saya jarang keluar rumah karena sibuk ngurus anak juga. Ngurus rumah. Makanya dia nggak punya waktu buat berhibah kayak kalian. Nah terus bayinya juga jarang dijemur. Nanti kuning loh kulitnya. Dijemur kok. Ada ruangan di rumah itu yang atapnya pakai atap filbert transparan. Jadi dia jemur pakaian dan jemur anaknya di sana. Setelah itu Bu Aminah langsung bergegas pulang. Sementara para tetangga tadi hanya menganga karena tak mampu menimpali ucapan Bu Aminah. Itulah sebuah cerita seorang mertua yang baik, sangat-sangat baik kepada mantunya. Lain waktu kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Cerita tentang mertua yang baik belum habis sampai di sini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon sedekahnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena sedekah adalah ladang pahala untuk kita semua. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.